Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen tingkat 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Ekonomi Internasional, dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kelompok kami akan membahas materi tentang perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional, ada 6 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian perusahaan multinasional. Yang kedua, karakteristik perusahaan multinasional. Yang ketiga, kelebihan perusahaan multinasional. Yang keempat, kekurangan perusahaan multinasional. Yang kelima, bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang keenam, contoh-contoh perusahaan multinasional. Pembahasan yang pertama dan yang kedua akan dibahas oleh saya, yaitu pengertian perusahaan multinasional dan karakteristik perusahaan multinasional. Pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau multinational company atau yang disebut juga MNC merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lainnya, biasanya di negara yang berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifatnya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap politik global. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tapi, saham yang kita miliki di dalamnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Perusahaan multinasional ini akan semakin penting di negara ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Perusahaan ini awalnya berasal dari Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai negara seperti halnya negara Jepang, berbagai negara di Eropa, Australia, dan juga Selandia Baru. Sejak tahun 1960-an lalu, perusahaan multinasional bukan hanya didominasi oleh negara Amerika Serikat saja, tapi juga ada yang berasal dari Jepang, Eropa, dan berbagai negara industri lainnya, dan juga sudah beroperasi di negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tujuan dari perusahaan multinasional yaitu karena pertimbangan adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan mendirikan produksi dan kegiatannya di luar negeri. Sebab semakin luas kegiatan dan pasar, potensi keuntungan yang bisa diperoleh bisa semakin tinggi pula. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Maksudnya, perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya, serta peralatan negara setempat agar bisa mudah diterima di pasar. Yang kedua, teknologinya canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk maupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal yang memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaannya. Yang keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status Transnational Corporation adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Yang kelima, memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara, membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan misi yang mendunia. Bahkan, cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi ini memiliki sifat global.
Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. Yang keenam, multinational internationally owned enterprise atau MUI. Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usaha di negara lain. Yang ketujuh, multinational atau financial controlled enterprise atau MCI. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari bermodalan atau dalam pembiayaan. Di dalam MUI dan MCI, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Sekian dari saya pembahasan pengertian perusahaan dan karakteristik perusahaan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional akan dibahas oleh Rizka Aprilianda. Nah, yang saya akan bahas adalah kekurangan dan kelebihan perusahaan multinasional. Meski tampaknya perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang sukses, namun tentu terdapat kelebihan dan kekurangan dari perusahaan multinasional itu sendiri. Berikut ini ulasannya. Kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama, keuntungan adanya mata uang asing dengan adanya investasi dalam sektor ekspor. Kedua, mengurangi kegiatan persyaratan valuta asing untuk aktivitas impor dalam sektor industri. Yang ketiga, memodernisasi setiap sektor ini. Yang keempat, mendukung pembangunan dalam negeri. Yang kelima, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir atau yang keenam, mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama, bisa mematikan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional pada suatu negara bisa membunuh perusahaan lokal yang tengah berkembang di negara terkait. Karena kekuatan dana besar ataupun modal perusahaan multinasional, mereka bisa memonopoli suatu sektor. Yang kedua adalah ekspor keuntungan. Perusahaan multinasional bisa mengembalikan keuntungan pada pemilik modal yang berada di negara asal mereka. Untuk itu, keuntungan pada negara tuan rumah yang ditunjukkan sebagai tempat untuk marketing mereka cenderung sangat kecil. Yang ketiga adalah dampak terhadap budaya dan sosial. Kelemahan lain yang dimiliki oleh perusahaan multinasional adalah bahwa banyak perusahaan asing yang mampu merusak citra budaya dan sosial pada negara tuan rumah, termasuk perusahaan yang mampu merubah gaya pakaian hingga makanan khas masyarakat di sekitarnya. Yang keempat adalah kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Perusahaan multinasional di berbagai negara sering diyakini mengantongi peraturan regulasi yang tidak terlalu ketat, sehingga kurang memperhatikan keselamatan dan juga kesehatan pekerja mereka, seperti keamanan penambang yang rendah. Yang kelima, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perusahaan multinasional yang ingin memproduksi secara efisien dan dengan biaya yang lebih rendah, mereka cukup sering melakukan hal ini dengan cara yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya. Mereka seringkali membuang limbah tanpa melakukan proses terlebih dahulu. Keenam atau yang terakhir adalah pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan multinasional untuk para pekerja lokal ini cenderung rendah dan juga merupakan pekerjaan yang sangat sederhana dan tidak terampil. Sehingga pekerja lokal ini cenderung akan memiliki pendapatan yang rendah. Sementara itu, karyawan asing atau dari luar negeri sering kali diberikan posisi pada tingkat yang lebih tinggi dan berkualitas. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tidak berterampil ini akan sangat bermanfaat untuk perusahaan multinasional, namun akan sangat berbahaya untuk para pekerja dan juga masyarakat sekitarnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Amelia.
Kemudian, bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Untuk bentuk-bentuk perusahaan multinasional sendiri itu ada 4. Yang pertama, Multinational Producing Enterprise atau disingkat dengan MPA. Kemudian yang kedua, Multinational Trade Enterprise atau disingkat jadi MTA. Kemudian yang ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Kemudian yang keempat, Multinational Financial Control Enterprise atau MCA. Nah, dari keempat tersebut itu memiliki fokus yang berbeda-beda ya. Nah, untuk MPA sendiri, mereka itu berfokus pada bidang produksi ya. Jadi MNC ini memiliki kontrol berbagai fasilitas ya produksi lebih dari satu negara. Kemudian untuk Multinational Trade Enterprise, fokus dari MTA ialah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di luar negeri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau disingkat dengan MOE ya. Perusahaan ini lebih mengarah kepada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan kegiatan perusahaannya di negara lain. Nah, kemudian yang keempat, Multinational Financial Control Enterprise atau MCA. Nah, dari fokus perusahaan ini lebih kepada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCA, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. Kemudian kita lanjut ke contoh-contoh perusahaan multinasional di dalam negeri. Tentunya banyak sekali ya untuk perusahaan multinasional di dalam negeri ini. Nah, cuman di sini aku mau kasih 2 contoh. Yang pertama yaitu Semen Indonesia sama Garuda Food ya. Nah, untuk Semen Indonesia sendiri, ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang pertama ya, yang sudah memiliki status multinational corporation. BUMN ini sudah berhasil mengakuisisi perusahaan asing dan berhasil memasuki pasar ASEAN dan Asia Selatan. Kemudian Garuda Food ya untuk contoh yang kedua. Nah, untuk produk makanan dan snack dari perusahaan ini sudah banyak diterima di berbagai negara. Garuda Food berhasil mengekspansi perusahaan asing dan berhasil mengakuisisi pabrik gula Fuhua Xinjiang Yonghe ya. Nah, dan yang terakhir kita kasih contoh untuk perusahaan multinasional luar negeri. Di sini kita kasih 2 contoh juga. Yang pertama itu ada Google ya, yang kedua ada Microsoft. Kalian pasti udah tahu ya sama 2 perusahaan ini. Nah, untuk Google sendiri ini merupakan bentuk perusahaan global yang saat ini berkembang pesat seiring dengan berkembangnya dunia digital. Nah, untuk perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini khusus membuat produk-produk internet ya. Kalian pasti lebih tahu dan lebih paham ya mengenai Google ini. Nah, tapi untuk Google sendiri ini merupakan contoh dari multinasional luar negeri ya Kak, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga ada Microsoft. Ini salah satu aplikasi yang pasti semua orang sudah tahu ya. Nah, produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan ini terkait dengan komputer dan merupakan perusahaan global yang berkantor di Washington, Amerika Serikat ya. Kakak-kakak pasti lebih tahu ya untuk detailnya. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan untuk bentuk-bentuk perusahaan multinasional beserta contohnya. Nah, itu adalah penjelasan dari materi perusahaan multinasional yang terdiri dari pengertian perusahaan multinasional, karakteristik perusahaan multinasional, kekurangan dan kelebihan perusahaan multinasional, bentuk-bentuk perusahaan multinasional, dan beserta contohnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.